Buaya Rizka Pak Ambo di lokasi baru di Bontang akan dicarikan investor. Di mana tuh, Mas Den? Ya, jadi memang ini pernyataan langsung dari PJ Gubernur ya Kalimantan, yaitu Bapak siapa nih? Akmil Malik ya, kalau nggak salah namanya. Ya, jadi teman-teman kita dengerin dulu ya dari Pak Akmil Malik ini ya. Situ juga nanti kita akan bikin wisata untuk mangrove. Kan sudah ada tuh. Sudah pernah sana belum? Sudah, Pak. Wah, bagus kan tempatnya dalam kan? Jadi ini lokasi yang nantinya akan Buaya Rizka tempati. Katanya ada di hutan mangrove, ada yang agak dalam itu. Ini lanjutannya. Nah, di ujungnya sana itu kita akan coba nanti undang investor untuk membuat restoran untuk kami kawis. Jadi Pak PJ Gubernur ini berencana mengundang investor teman-teman, membuat restoran dan lainnya gitu ya, yang pasti untuk tempat DTW, daerah tujuan wisata, mengembangkan pariwisata di tempat yang layak untuk dikembangkan. Ini kita lanjutin ya. Bagus sekali pemandangan di ujung sana itu. Betul. Jadi nanti di situ akan one stop tourism. Gitu. Jadi setelah capek jalan setelah nonton Buaya Rizka, pertunjukannya oleh Pak Ambo. Nah, saya lucu di sini sama Pak PJ Gubernur. Kok pertunjukannya sama Pak Ambo gitu loh. Pertunjukannya sama Pak Ambo. Kemudian akan wisata. Emang Pak Ambo di sini mau dijadikan tempat pertunjukan apa ya? Emang selama ini Pak Ambo memberi makan, kemudian melihat kondisi dia di alam bebas itu pertunjukan. Saya rasa itu bukan pertunjukan ya teman-teman ya. Itu adalah sebuah kehidupan alami antara binatang yang hidup di alam dengan seorang Pak Tua yang ingin memberikan merawatnya gitu. Tapi bukan pertunjukan sih kalau menurut saya. Kita lanjutin ya teman-teman. Ini terkait lokasi baru Buaya Rizka di Guntung ya. Ya aman ya. Baru kemudian jalan di mangrove, baru capek makan kita di ujung. Atau setelah itu naik perahu. Nah, lucunya gini teman-temanku sekalian ya. Mohon maaf nih Pak BJ Gubernur ya yang terhormat. Ini kan mau ngembangin wisata di daerah tersebut, tentunya ada masyarakat. Nah, masyarakat tadi kenapa nggak dimanfaatkan untuk mengelola usahanya gitu? Toh nanti kan uangnya akan ke masyarakat. Lah kalau ini investor, ya kan, duitnya nanti bakalan ke investor dong untuk mengembalikan modal dia untuk membangun wisata itu. Nah, ini kan katanya sudah ada nih hutan mangrove di sana, sebagian sudah dibangun. Nah, kenapa nggak dikembangkan lagi oleh masyarakat sekitar ya, sumber dananya dari daerah kan gitu. Karena toh daerah berwajiban kan untuk memakmurkan rakyatnya, bukan investor yang berkewajiban gitu. Toh itu kan skalanya kecil ibaratnya kan gitu sementara ini. Nah, nanti kan dari situ kan tentunya kan akan ada pajak-pajak tuh yang diperoleh oleh daerah untuk lebih mengembangkan daerah itu. Jadi maksudnya saya ini kalau misalkan ditawarin wisata, ya wisatanya itu untuk masyarakat dong, keuntungan sepenuhnya, jangan untuk investor. Itu sih saya mungkin agak keliru ya teman-teman ya. Apalagi di sini Pak PJ Gubernur mengatakan ada pertunjukan Buaya Rizka. Tolong ya Pak Gubernur. Ini Buaya Rizka bukan buaya akrobat. Bukan buaya untuk nampil, dia udah dilatih dia makan loncat-loncat. Ini enggak Pak Gubernur. Dia hewan yang biasa. Dia hewan yang hidup di alam bebas, namun dia jinak ya. Saya garis bawahi jinak, bukan buas. Buas itu memang karakter dari buaya, tetapi sifatnya saat ini tidak buas karena tidak membahayakan gitu. Jadi untuk buaya-buaya lain mungkin buas gitu loh. Oke Mas, ini apa itu? Ada komentar dari Mbak Iya, monggo. Ya. Silakan. Kita jangan pesimis nih, harus optimis. Iya. Buaya Rizka bisa balik lagi. Kecuali itu ada oknum-oknum yang nggak punya mata, telinga dan perasaan. Harusnya mau duduk bareng di samping Pak Ambo dan dengan diskusi sehat dan solusinya gimana tuh. Juga ada yang tersakiti, terzolimi, sama-sama ikhlas. Jadi jauh dari mudarat. Oke, ini dari ada silakan. Negara tetangga ya Mas, Malaysia. Oh, Mas. Malaysia ya. Siapa sangat namanya? Bersedih dengan Kak Helpia Mai. Sangat bersedih nih kami rakyat Malaysia. Dan kecewa juga karena Pak Ambo dan Rizka dipisahkan. Malaysia tetap bersama Pak Ambo. Moga nanti Rizka dikembalikan dan si Rizka tidak lupa sama Pak Ambo. Apapun yang kami lalui, kami sangat kecewa dengan keputusan pihak berkuasa di sana tuh. Sangat tidak adil. Mohon kembalikan Rizka. Oke ya, jadi teman-teman mari kita doakan ya
terkait dengan rencana Rizka dikembalikan, tapi dengan persyaratan-persyaratan Rizka mau untuk tempat sebagai ikon wisatanya, ya mohon diberikan kebebasan bagi Pak Ambo itu aja dulu ya, untuk dijaga, dirawat, kan sepenuhnya dipegang kendalinya oleh Pak Ambo seperti itu. Mungkin kalau setiap saat dikurung di penangkaran yang katanya akan dibangun penampungan, ya mudah-mudahan Rizka mungkin dalam seminggu ketika nanti dipindahkan ya, bosan dia di penampungan itu, mungkin bisa bersama Pak Ambo dibebaskan lah dulu, nanti dikembalikan lagi. Jadi hak untuk kebebasan buaya Rizka dan kesejahteraan Rizka diberikan sepenuhnya kepada Pak Ambo. Insya Allah sedemikian ya teman-teman. Buaya Rizka Pak Ambo di lokasi baru di Bontang akan dicarikan investor. Di mana tuh Mas Den? Ya, jadi memang ini pernyataan langsung dari PJ Gubernur ya Kalimantan, yaitu Bapak siapa nih? Akmil Malik ya, kalau nggak salah namanya. Ya, jadi teman-teman kita dengerin dulu ya dari Pak Akmil Malik ini ya. Situ juga nanti kita akan bikin wisata untuk mangrove. Kan sudah ada tuh. Sudah pernah sana belum? Sudah, Pak. Wah, bagus kan tempatnya dalam kan? Jadi ini lokasi yang nantinya akan buaya Rizka tempati. Katanya ada di hutan mangrove, ada yang agak dalam itu. Ini lanjutannya. Nah, di ujungnya sana itu kita akan coba nanti undang investor untuk membuat restoran untuk Gamik Bawis. Jadi Pak PJ Gubernur ini berencana mengundang investor teman-teman, membuat restoran dan lainnya gitu ya, yang pasti untuk tempat DTW, daerah tujuan wisata, mengembangkan pariwisata di tempat yang layak untuk dikembangkan. Ini kita lanjutin ya. Bagus sekali pemandangan di ujung sana itu. Betul. Jadi nanti di situ akan one stop tourism. Gitu. Jadi setelah capek jalan setelah nonton buaya Rizka, pertunjukannya oleh Pak Ambo. Nah, saya lucu di sini sama Pak PJ Gubernur. Kok pertunjukannya sama Pak Ambo gitu loh. Pertunjukannya sama Pak Ambo. Kemudian akan wisata. Emang Pak Ambo di sini mau dijadikan tempat pertunjukan apa ya? Emang selama ini Pak Ambo memberi makan, kemudian melihat kondisi dia di alam bebas itu pertunjukan. Saya rasa itu bukan pertunjukan ya teman-teman ya. Itu adalah sebuah kehidupan alami antara binatang yang hidup di alam dengan seorang Pak Tua yang ingin merawatnya gitu. Tapi bukan pertunjukan sih kalau menurut saya. Kita lanjutin ya teman-teman. Ini terkait lokasi baru buaya Rizka di Guntung ya. Nyaman ya. Baru kemudian jalan di mangrove, baru capek makan kita di ujung atau setelah itu naik perahu. Nah, lucunya gini teman-temanku sekalian ya. Mohon maaf nih Pak BJ Gubernur ya yang terhormat. Ini kan mau ngembangin wisata di daerah tersebut, tentunya ada masyarakat. Nah, masyarakat tadi kenapa nggak dimanfaatkan untuk mengelola usahanya gitu? Toh nanti kan uangnya akan ke masyarakat. Lah kalau ini investor, ya kan, duitnya nanti bakalan ke investor dong, untuk mengembalikan modal dia untuk membangun wisata itu. Nah, ini kan katanya sudah ada nih hutan mangrove di sana, sebagian sudah dibangun. Nah, kenapa nggak dikembangkan lagi oleh masyarakat sekitar ya, sumber dananya dari daerah kan gitu. Karena toh daerah berwajiban kan untuk memakmurkan rakyatnya, bukan investor yang berkewajiban gitu. Toh itu kan skalanya kecil ibaratnya kan gitu sementara ini. Nah, nanti kan dari situ kan tentunya kan akan ada pajak-pajak tuh yang diperoleh oleh daerah untuk lebih mengembangkan daerah itu. Jadi maksudnya saya ini kalau misalkan ditawarin wisata, ya wisatanya itu untuk masyarakat dong, keuntungan sepenuhnya, jangan untuk investor. Itu sih saya mungkin agak keliru ya teman-teman ya. Apalagi di sini Pak PJ Gubernur mengatakan ada pertunjukan buaya Rizka. Tolong ya Pak Gubernur. Ini buaya Rizka bukan buaya akrobat. Bukan buaya untuk nampil, dia udah dilatih dia makan loncat-loncat. Ini enggak Pak Gubernur. Dia hewan yang biasa. Dia hewan yang hidup di alam bebas, namun dia jinak ya. Saya garis bawahi jinak, bukan buas. Buas itu memang karakter dari buaya, tetapi sifatnya saat ini tidak buas karena tidak membahayakan gitu. Jadi untuk buaya-buaya lain mungkin buas gitu. Oke Mas, ini apa itu? Ada komentar dari Mbak Iya, monggo. Ya. Silakan. Kita jangan pesimis nih, Harum.
harus optimis. Iya. Buaya Rizka bisa balik lagi. Kecuali tuh ada oknum-oknum yang nggak punya mata, telinga, dan perasaan. Harusnya mau duduk bareng di samping Pak Ambo dan dengan diskusi sehat dan solusinya gimana tuh. Juga ada yang tersakiti, terzolimi, sama-sama ikhlas. Jadi jauh dari mudarat. Oke, ini dari ada silakan. negara tetangga ya Mas, Malaysia. Oh, Mas. Malaysia ya. Siapa Sangat namanya? bersedih dengan Kak Helpia Mai. Sangat bersedih nih kami rakyat Malaysia dan kecewa juga karena Pak Ambo dan Rizka dipisahkan. Malaysia tetap bersama Pak Ambo. Moga nanti Rizka dikembalikan dan si Rizka tidak lupa sama Pak Ambo. Apapun yang kami lalui, kami sangat kecewa dengan keputusan pihak berkuasa di sana tuh. Sangat tidak adil. Mohon kembalikan Rizka. Oke ya, jadi teman-teman mari kita doakan ya terkait dengan rencana Rizka dikembalikan, tapi dengan persyaratan-persyaratan Rizka mau untuk tempat sebagai ikon wisatanya, ya mohon diberikan kebebasan bagi Pak Ambo itu aja dulu ya, untuk dijaga, dirawat, kan sepenuhnya dipegang kendalinya oleh Pak Ambo seperti itu. Mungkin kalau setiap saat dikurung di penangkaran yang katanya akan dibangun penampungan, ya mudah-mudahan Rizka mungkin dalam seminggu ketika nanti dipindahkan ya, bosan dia di penampungan itu, mungkin bisa bersama Pak Ambo dibebaskan lah dulu, nanti dikembalikan lagi. Jadi hak untuk kebebasan Buaya Rizka dan kesejahteraan Rizka diberikan sepenuhnya kepada Pak Ambo. Insya Allah sedemikian ya teman-teman.